Berawal dengan memperlihatkan seorang pria bernama Madesu yang saat ini dia sedang berada di kantor kepolisian karena diduga Madesu sedang mabuk. Tetapi Madesu terus memberontak kalau dia sama sekali tidak bersalah dan segera ingin pulang karena kebetulan hari ini putri kesayangannya sedang berulang tahun. Beruntung sahabatnya bernama Joan ini menjaminnya untuk keluar malam ini juga. Karena pulang sudah terlarut malam, Madesu terlebih dulu menelepon putrinya yang akan membawakan hadiah untuknya. Dan ketika Juan melanjutkan pembicaraan kepada putri Madesu tersebut, tiba-tiba saja Madesu sudah hilang dan tidak tahu entah kemana. 2 bulan berlalu, Madesu terlihat sedang dikurung di sebuah ruangan yang sama sekali dia tidak tahu pasti apa penyebab dia berada di sini. Bahkan memberontak sekeras apapun tidak ada yang mau memperdulikannya di sini. Sungguh miris melihat keadaannya saat ini yang sedang dikurung di sebuah kamar ini. Yang parahnya Madesu disediakan sebuah TV yang saat ini dia sedang menonton istrinya sudah tewas dibunuh dengan keji di rumahnya sendiri. Yang menyatakan bahwa pembunuhnya adalah Madesu sendiri. Bahkan sampel darah dan juga sidik jarinya cocok dengan Madesu hingga dia dinyatakan buronan. Padahal dia sudah dikurung selama 1 tahun lamanya di ruangan ini dan tidak ada keluar sama sekali. Hari-hari setiap gas dikeluarkan dari lubang ventilasi, hal itu akan membuat dia tertidur. Yang Madesu sendiri tidak tahu kalau mereka selalu melayaninya dan mencukur rambutnya. 3 tahun pun berlalu, tingkat kesetresannya semakin bertambah hingga dia terus berusaha untuk bunuh diri saja karena tidak ada yang bisa menolongnya di sini. Namun tetap saja mereka selalu merawat dan memberi makan kepada Madesu hingga dia terus mengingat dan menuliskan kesalahan dan dosanya kepada semua orang sampai dia diperlakukan seperti ini. Setahu dan seingatnya Madesu tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada manusia, bahkan hal-hal yang paling kriminal sekalipun, hingga dia terus mencatat lamanya dia di dalam ini dengan menggariskan luka di tangannya sebanyak 9 kali, yang artinya dia sudah 9 tahun berada di dalam ruangan tersebut. Tidak mau putus asa, Madesu bertekad jika suatu saat nanti dia bisa bebas, Madesu akan membalaskan dendamnya ke semua orang yang menghancurkan hidupnya saat ini. Wow! 12 tahun pun berlalu melihat negara Korea sudah 2 periode silir berganti presiden, hingga hampir 3 periode pun Madesu tetap masih di sini. Dan ini adalah teka-teki yang rumit pernah terjadi dalam dirinya, yang membuat dia selalu penasaran siapakah yang melakukan ini kepadanya. Tepat pada 15 tahun dia dikurung di dalam ruangan ini, gas kembali dikeluarkan sampai dia tak sadarkan diri lagi. Dan setelah dia sadar, tiba-tiba saja Madesu sudah di dalam koper yang berada di tengah rumput yang ternyata itu adalah sebuah gedung yang sangat tinggi. Tidak pernah melihat matahari dan juga manusia selain dirinya. Beruntung, kali ini dia melihat seekor manusia di atas gedung tersebut. Betapa senangnya dia bisa melihat manusia lagi. Namun ternyata pria ini sedang berusaha ingin bunuh diri di atas gedung tersebut. Beruntung Madesu berhasil menolongnya dan menyampaikan, jangan mati dulu sebelum aku menceritakan kisahku yang pahit ini. Tetapi tidak sebaliknya dengan Madesu yang tidak mau mendengarkan kisah pria ini yang akan melakukan tindakan bunuh diri. Padahal pria ini sudah mendengarkan cerita panjangnya, tetapi Madesu malah seenak jidatnya pergi begitu saja. Melihat Madesu yang entah dari mana datangnya, bahkan Madesu yang muncul dari koper saja tidak mau mendengarkannya, akhirnya pria tersebut benar-benar bunuh diri. Lah, bangsat kan Madesu ini? Hah? Tak lama setelah itu, Madesu yang tidak pernah melihat ikan lagi, terus memandangi ikan tersebut. Tiba-tiba ada pria gila mendatanginya untuk memberikan sebuah ponsel dan dompet yang berisikan uang. Dan itu sungguh sangat aneh. Karena sudah memiliki uang, dia datang ke sebuah restoran untuk memesan makanan yang hidup. Dan kebetulan tidak beberapa lama, Madesu mendapat telepon dari pria misterius itu yang telah membuat teka-teki dan mengurungnya selama ini. Tetapi tebakannya semua salah atas pria tersebut. Siapa dia yang sebenarnya? Sebelum menutup teleponnya, pria tersebut mengatakan, aku merindukanmu. Cepatlah dan segera datang padaku. Karena sudah lapar campur emosi, Madesu langsung memakan pesanannya yang ternyata itu adalah 1 ekor cumi yang masih hidup. Tanpa cabai rawit, tanpa saus, tanpa sambal lado, Madesu langsung menelannya hidup-hidup. Pesong kan? Namun ketika koki wanita ini memegang tangannya untuk memastikan keadaannya, Madesu malah seketika tidak sadarkan diri. Koki ini langsung menolongnya, namanya adalah Mido, yang pada akhirnya nanti Mido akan menjadi kekasih sekaligus asupan pengencerotan Madesu sendiri. Mungkin sampai sini kalian semua masih sangat bingung bagaimana jalan cerita film ini, dan mengapa semua ini bisa terjadi dalam hidup Madesu. Tetapi Anda semua harus tetap sabar. Saya juga ingin sekali cepat-cepat memberitahu kalian ending film ini. Tapi memang plot ceritanya harus memiliki tempo sedikit lama agar dapat titik klimaksnya. Dengan segenap jiwa raga dan dendam yang membara, melihat istrinya sudah tewas, Madesu ingin mencari dan membunuh pria misterius tersebut. Pertama-tama, dia mencari restoran di mana hotel yang menyekapnya selama 15 tahun itu, memesan makanan untuk dirinya. Jelas mungkin dia tidak ingat nama, tetapi masih ingat dengan rasanya. Dia terus mencari makanan ke semua restoran yang ada di kota tersebut, hingga akhirnya dia mendapatkan restoran tersebut dan langsung menuju ke alamat pemesanannya.
Yang ternyata itu adalah sebuah hotel di mana dia disekap. Setelah sampai, Madesu sudah berada tepat di belakang penjaga hotel ini untuk memartil kepalanya jika dia tidak menunjukkan di mana bosnya berada. Akhirnya dia mendapatkannya, namanya adalah Mr. Park. Yang dengan rasa penasaran mengapa dia disekap selama 15 tahun, yang Madesu sendiri tidak kenal dengan Mr. Park ini. Hal itulah yang terus menghantuinya setiap saat. Tak mau pikir panjang, Madesu langsung melakban dan akan mencabut giginya sebanyak tahun dia disekap, yaitu 15 gigi. Mamam kau. Setelah terlanjur dicabut, ternyata bukan dia pelakunya. Mr. Park hanyalah pemilik hotel yang ternyata masih ada lagi pria di balik semua ini yang melakukan itu kepada Madesu. Jir, ada lagi. Hingga ketika dia akan kembali, ternyata sudah banyak anggota Mr. Park yang akan mengeksekusi Madesu. Namun, berkat ilmu yang selama ini dia pelajari, berkat doa yang selalu dia panjatkan, berkat impak yang selama ini dia sumbangkan, Madesu berhasil mengalahkan mereka semua. Hebat kan? Lah, ternyata masih banyak lagi yang harus dia hadapin. Namun, berkat ilmu yang dia pelajarin, berkat doa yang selalu dia Alah, udahlah anjing, Madesu dengan gampang melawan mereka semua. Hebat kan? Hingga pada akhirnya dia memberanikan diri menemui teman lamanya yang dulu yaitu Joan. Betapa senang selama 15 tahun mereka bisa dipertemukan lagi. Madesu langsung menceritakan keluh kesah hidupnya yang menderita karena kesalahan yang belum dia ketahui sama sekali. Bahkan istrinya yang dia sayangi juga sudah tewas. Joan langsung membantunya dengan melacak nomor telepon dan semua rekaman yang ada. Hingga dia mendapatkan alamat yang ternyata di dekat apartemen dia tinggal. Dan ini dia orangnya, Mr. Evergreen, yang membuat semua teka-teki silang ini. Tetapi tetap saja Madesu belum mengetahui siapa pria ini sebenarnya, dan apa masalahnya. Dengan rasa dendam yang membara, Madesu ingin sekali membunuhnya. Tetapi itu belum bisa dia lakukan. Dan jika Madesu akan membunuh Evergreen saat ini juga, Madesu bisa membunuhnya. Tetapi Evergreen mengatakan, ini bukan tentang balas dendam, namun tentang siapa aku dan mengapa ini bisa terjadi pada dirinya, yang 15 tahun penuh tanda tanya yang besar, disertai kematian istrinya yang mengenaskan. Jika semua sudah terjawab, maka bukan Madesu yang membunuh Evergreen, melainkan Evergreen yang akan membunuh dirinya sendiri. Hingga Evergreen balik memberi waktu tenggang sampai tanggal 15 Juli, yang tepat 5 hari lagi Madesu untuk mencari tahu siapakah biawak satu ini sebenarnya. Dan jika Madesu tidak berhasil menemukan jawabannya, maka Evergreen akan mengancam membunuh Mido, membunuh siapapun wanita yang dicintai Madesu di bumi ini. Hingga Madesu mati, Evergreen tetap akan melakukan hal itu. Pesong nggak tuh? Hingga malam pun tiba, Madesu dan Mido pergi meninggalkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Dan mereka langsung menyewa hotel dan langsung melakukan pengecritan berdua. Anjing, ingin ku teriak, ambiar. Akhirnya Mido dan Madesu sudah saling jatuh cinta satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan meskipun maut memisahkan. Wow, begitu dendamnya kepada Madesu. Bahkan pembicaraan dan pengecotan Madesu bersama Mido juga sudah disadap oleh Evergreen. Akhirnya berkat bantuan Mido dan Joan, Madesu bisa mendapatkan jejak digital Evergreen. Yang ternyata nama Evergreen bukanlah nama pria tersebut, tetapi itu adalah nama taman di mana dulu dia bersekolah di SMA yang sama dengan Madesu, yaitu SMA Sangnok. Dan disinilah baru terungkap, Madesu baru mengingat bahwa dulu ada seorang wanita cantik di sekolahnya bernama Lee Su-ah yang mempunyai adik bernama Lee Woo-jin yang saat ini menyamar sebagai Mr. Evergreen, yang pada suatu hari Madesu sedang berada di sekolah melihat Lee Woo-jin sedang bermain bersama kakak kandungnya sendiri yaitu Lee Su-ah. Namun karena melihat kakaknya cantik dan aseksi, hingga Woo-jin sangat hilap dan mereka melakukan pengencotan di sekolah tersebut. Tetapi Lee Su mengetahui kalau Madesu sedang mengeten mereka berdua sedang melakukan pengencotan. Dan kesalahan Madesu yang paling besar adalah ketika Madesu langsung saat itu juga resmi menjadi admin Lambe Tura dan menyebarkan gosip pengencotan mereka berdua kepada semua orang. Hingga hal itu membuat Lee Su malu dan memutuskan untuk bunuh diri di depan mata Woo-jin sendiri. Dan kebenarannya, Woo-jin tidak bisa menahan niat kakaknya tersebut karena sangat malu akan perbuatan dan aib mereka. Dan poinnya adalah jika Madesu tidak ada di saat TKP pengencotan, mungkin kenikmatan tetap terjaga sampai saat ini dan tidak ada aksi bunuh diri atau balas dendam. Maka dari itu, Woo-jin menyiksa Madesu dengan teka-teki pengencotan selama 15 tahun lamanya. Yang dengan membesarkan Mido, yang ternyata setelah dia dibebaskan, Madesu telah dihipnotis bersama Mido yang faktanya Mido adalah anak kandung dari Madesu sendiri yang telah ditungganginya kemarin, dan pembalasan pun tersampaikan. Dan gak itu? Mengetahui hal itu, Madesu langsung mengeluarkan tenaga dalamnya. Namun ajudan Woo-jin lebih tangguh darinya hingga Madesu terlihat pontang-panting dibuatnya. Tetapi Madesu berhasil melumpuhkannya dengan langsung menikam gendang telinganya hingga dia modar.
Namun naas takdir tidak bisa kita pilih seperti di toko baju, yang seenaknya tinggal kita pilih mana yang bagus mana yang tidak. Hingga saat ini Mr. Park telah datang kepada Mido untuk memberikan sebuah kotak kepada Mido yang isinya sama persis foto keluarga Madesu dengan dirinya, yang menguak fakta bahwa laki-laki yang menungganginya adalah ayahnya sendiri. Sampai Madesu meminta untuk Mido jangan sampai membuka kotak tersebut jika tidak ingin terjadi sesuatu yang besar kepada mereka berdua. Madesu sangat mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada Wujin jangan sampai memberitahu kepada Mido tentang masalah ini. Dia rela menjadi apapun yang Wujin inginkan, asal permintaan Madesu kali ini dikabulkan. Bahkan, dia rela menjadi anjing yang selalu menjilatin sepatu tuannya. Saking takutnya, Madesu rela memotong lidahnya sendiri karena telah menjadi admin lambe tura di keluarga Wujin. Edan gak tuh? Dengan rasa puas dan senang semua bisa berjalan dengan lancar, Wujin menerima permintaan maaf Madesu. Karena semua urusan di bumi dan pembalasan sudah diselesaikan, Wujin langsung mengambil keputusan untuk bunuh diri untuk menjemput kakaknya tercinta. Scene berpindah yang terlihat Madesu sedang bersama wanita yang telah menghipnotisnya selama ini untuk meminta terus menghipnotis Madesu dan Mido agar Mido tidak mengetahui kalau Madesu adalah ayahnya sendiri agar pengecotan tetap akan dilakukan. Tamat.